Perkenalkan, nama saya Dea Christine Pandedean dengan nomor NIM 23010301. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, Ibu dosen pengampu mata kuliah Dorotua Samosir MPD. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tuturi handayani. Pada pemaparan materi yang pertama ini adalah tentang asas tuturi handayani. Asas ini merupakan gagasan yang pertama dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi handayani mengandung arti pendidikan dengan kewibawaan yang dimiliki, yang dapat mengikuti dari belakang dan dapat memberi pengaruh kepada anak muridnya. Pada saat anak melakukan kesalahan, pendidik akan membantunya dalam hal apapun. Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Asas tersebut yang secara singkat disebut Asas 1922 yang terbagi menjadi 7. Yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terlebihnya persatuan dalam kehidupan umum. Kedua, bahwa pengajaran harus memberikan pengetahuan yang bermanfaat, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan dirinya. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasarkan pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Kelima, bahwa untuk mengajar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya, lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuasaan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Dan yang ketujuh, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Asas tuturi handayani merupakan inti dari asas pertama dalam Asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dari asasnya yang pertama hingga ketujuh tadi, asas tuturi handayani memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, pendidikan dilaksanakan tanpa adanya syarat paksaan apapun. Yang kedua, pendidikan atau pengelontah yang mengandung makna ngomong dan ngomong. Menurut karya Ki Hajar Dewantara, among mengandung arti mengembangkan kodrat alam dengan anak, tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Sedangkan ngomong mempunyai arti mengamat-ngamati anak agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Ngomong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak itu sendiri dan memberi bantuan pada saat anak itu membutuhkan bantuan. Yang ketiga, pendidikan menciptakan tertib dan damai atau order and ready. Yang keempat, pendidikan tidak ngujo atau memanjakan anak. Yang kelima, pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah diri sendiri dan berdiri di atas kakinya sendiri atau mandiri dalam diri anak didik tersebut. Semboyan lainnya sebagai bagian tak terpisahkan dari tuturi handayani. Perhakikatnya bertolak dari wawasan tentang anak yang sama, yakni tidak ada unsur perintah, paksaan, atau hukuman yang tidak ada campur tangannya yang dapat mengurangi kebebasan anak tersebut untuk berjalan sendiri dengan kekuatannya sendiri. Bagian dari tuturi handayani. Tuturi handayani adalah salah satu dari 3 semboyan yang dicetuskan oleh Raden Mas Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Ketiga semboyan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional itu terdiri dari Ingarsa Sundulada, Ingmadia Mangunkasa, Tuturi handayani. Melansir dari beberapa situs di internet, Ingarsa Sundulada memiliki arti
arti yang ada di depan memberi teladan, ing madya maun kursa artinya di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan arti tuturi handayani adalah di belakang memberi dorongan. Makna semboyan tuturi handayani artinya mengikuti dari belakang dengan mempengaruhi. Sehingga arti semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sungtulada ing madya mangun karso tuturi handayani adalah apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham atau inspirasi, apabila di belakang memberi dorongan. Dari bagian-bagian tuturi handayani tersebut, kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya seperti ingarso sumtulodo, yang berarti di depan memberi contoh atau teladan. Dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari adalah saat guru mengajar menggunakan metode ceramah atau memberikan nasihat, ia harus benar-benar siap dan tahu bahwa apa yang diajarkannya tersebut adalah baik dan benar. Kedua, ing madya mangun korso, yang berarti di tengah membimbing, memotivasi, dan memberikan semangat. Hal ini dapat tercermin saat kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru tersebut dalam metode diskusi. Sebagai pendidik, guru diharapkan dapat memberikan masukan atau arahan yang relevan yang berguna bagi anak didiknya. Dan yang terakhir, tuturi handayani, yang berarti di belakang memberi dukungan. Dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari ini dapat terlihat saat guru mengamati, mengikuti, dan mengarahkan anak didik dari belakang dalam mengimplementasikan apa yang dipelajarinya di dalam kelas